tapi nggak diterima ibadah orang itu. Kenapa? Nah, ini dia tergolong orang-orang yang su'ul khatimah karena kufur nikmah. Selama dunia nggak bersyukur kepada Allah, di pintu akhir hidup itu ngap-ngap untuk mati. Nggak gampang dia mati. Roh itu nggak mau keluar. Na'udzubillah min dzalik. Ditarik malaikat Israil alaihi salam. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah kepada Allah, fatazkurillah, jangan kufur. Orang yang rugi mendapatkan kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkumpulan yang dikatakan seafdal tempat seperti ini di waktu yang seperti ini. Mudah-mudahan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah kepadanya Allah Subhanahu wa taala daripada zikir-zikir dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan dengan Nabiuna Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang banyak berkah, sesuatu yang menghidupkan hati setiap mukmin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sebagai golongan orang yang banyak salawat ke Rasulullah. Amin. Yang pertama, Al-Fakir Khormati Ustaz Siman, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur, Allah berkahkan rezeki, Allah beri sehat afiah badan, Allah qabul hajat. Dan kepada Ustaz Santa, mudah-mudahan sehat afiah digabul hajat hasil maksud. Kepada sahibul bait Ustaz Syahid, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur dan mudahkan segala urusan, khususnya afiahkan badan. Dan antum-antum semua jamaah majelis dakwah Al-Adani, mudah-mudahan kita mendapatkan semua barakah. Al-Habib Fahmi Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah Al-Imam Samsi Sumus Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sahib Ratib Al-Idrus. Amin. Mudah-mudahan antum semua digabul hajat, panjang umur dan mudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara dunia dan akhirat ini ada keterkaitan. Tanda orang di dunia selalu dia bernafas hidup. Tanda orang di akhirat dia udah gak nafas lagi itu. Selama manusia ini pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala hakkan dunia untuk orang itu. Tapi kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai-sampai segolongan daripada mereka itu abadu dunia, mata duitan. Kalau ngelihat duit twing tuh mata. Allah Subhanahu wa taala ibaratkan langit itu tinggi. Maka kita di dunia ini punya cita-cita setinggi-tingginya tinggi. Karena dunia ini bukan sesuatu apa yang dicapai di dunia ini susah. Tapi ibadah akhirat yang kita hidup di dunia ini yang harus benar-benar difikirin. Jangan memikirkan apa-apa urusan duniawiyah kecuali di dunia untuk memikirkan masalah ukhrawiyah. Jadi keterkaitan kehidupan di dunia ini dan di akhirat itu bagaimana orang ini faham akan ilmu agama, faham akan bagaimana ibadah. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu katakan, dunia ini kendaraan kita untuk ke alam akhirat. Jadi mau bagaimana orang hidup dulu di sini. Habis di sini terus dia tinggalkan dunia ini, masuk ke awal pintu akhirat alam barzah.
Apakah terkaitan selama seorang itu hidup, ya nafas orang itu berhenti. Dia akan ketemu umur, ketemu mati, ketemu ajal. Nah, kalau dia bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau dia kufur kepada Allah, naudzubillah, sampai mati su'il khatimah. Gak enak matinya, gak senang hidup, susah dunia ini sengsara. Minta kepada Allah setiap pada salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus minta ke Allah istighfar pada salat, setelah salat 5 waktu dikerjakan salat, Ramadan rapi. Tapi apa? Ngelihat duit, mau doyan duit. Punya hati buruk, ada nifak di hati orang ini, munafik. Walaupun orang itu salat, loh ada di jalan salat wasob. Orang ini salat, orang ini puasa, tapi nggak diterima ibadah orang itu. Kenapa? Ini dia tergolong orang-orang yang su'ul khatimah karena kufur nikmah. Selama itu dia nggak bersyukur kepada Allah, di pintu akhir hidup itu ngap tuh mati. Nggak gampang dia mati. Roh itu nggak mau keluar. Nauzubillah min dzalik. Ditarik malaikat Israil alaihi salam. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah kepada Allah, fatazkurillah, jangan kufur. Orang yang rugi mendapatkan kerugian. Orang yang beruntung mendapatkan keberuntungan. Wa minal khasirin. Allah bersumpah wal asri. Huwa minal khasirin, orang-orang itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Al-Imam Syafi'i, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, mengharap kebaikan, mengharap berkumpul dengan aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap kebaikan yang enggak terukur, Allah memberikan itu. Kufur orang itu rugi, terbentur dengan pandangan hati akan duniawiyah, nggak memikirkan akan ukhrawiyah, perkara yang sesungguhnya afdal. Bagaimana seorang mengumpulkan amal di dunia ini? Bagaimana seorang ini bertahan hidup di dunia ini yang dikatakan dunia itu jifah, sesuatu yang nggak mempunyai martabat, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjauhkan orang, yang bisa orang menjadi keparat hidup di dunia ini, bisa orang ke neraka, bisa orang zalim di dunia ini, bisa menjadikan orang ini susah di dunia ini. Itulah golongan orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala katakan huwa minal khasirin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Siapa orang yang dikatakan ini dia membawa iman? Semua manusia. Wajib perintah Allah Al-Quran, wa amilu shalihat. Gak cuma sekedar iman, dia sholat. Ya gak sekedar sholat, dia soleh. Gak sekedar sholat, dia ihsan. Hatinya orang ini orang yang baik. Kalau dia ngerjakan sholat tapi dia pembohong, dia munafik. Kalau dia ngerjakan sholat, dia tukang ikat janji, dia munafik. Kalau dia ngerjakan sholat, kalau dia khianat, dia munafik. Ayatul munafiku salasa idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa yasmin khan. Tertanda orang ini, itulah golongan orang-orang su'ul khatimah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat. Kecuali diperkecualikan itu segolongan semua. Ini Allah yang ngomong. Allah dia tuh Tuhan. Kita mah makhluk. Itu Allah yang katakan itu dalam Al-Qur'an di juz juz akhir. Wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oh, lautan ilmu Nabi Muhammad, lautan kesabaran Nabi Muhammad. Begitu yakin kita akan Nabi Muhammad, iman di bawah orang ini. Salat terus dikerjakan. Dan pula setelah kerjakan salat, dia ngerti hati-hati. Salat bukan ukuran kamu dilihat Allah, tapi bagaimana hati seorang itu baik. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa makna zikir? Salat zikir, Al-Qur'an zikir, hadis Rasul zikir, zikrul anbiya, kaza wa kaza. Enggak sebatas itu hidup di dunia ini. Sesungguhnya Allah menjadikan lautan itu sebagai ibrah, kal baharul ulum Nabiuna Muhammad SAW. Jadi beruntung orang-orang yang seperti kita duduk seperti ini. Alhamdulillah. Iya, orang iman, membawa iman kepada Allah. Apa sih sekiranya keterkaitan dunia dengan akhirat ini? Bagaimana kita di dunia? Selama kita di dunia baik, Allah terima amal-amal perbuatan kita itu sehingga kita terlepas daripada nafsu. Masuklah kita ke alam barzakh, alamul akhirah, awal bab, pintu daripada kehidupan baqa kekal di akhirat nanti. Dan sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan rezeki kepada kita yang berkah. Sesungguhnya Allah memberikan hidup ini yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau kita kurang bersyukur kepada Allah, na'udzubillah, akan melihat di akhirat nanti bagaimana Allah nyabut rahmat di dunia.
Akan kelihatan di akhirat nanti bagaimana maksiat kita selama di dunia. Akan Allah perlihatkan di akhirat nanti bagaimana gak sabarnya orang di dunia. Akan Allah perlihatkan di akhirat nanti bagaimana orang ini nih gak pernah jujur, pendusta atau sabil hak. Dan segala sesuatu setelah orang itu ngerti, Allah gak letakkan apa-apa asal-asalan. Ma khalaqtu hadza batila, Allah katakan. Apa yang ada di dunia ini keterkaitan dengan akhirat itu, di saat seorang hamba itu dia kerjakan sholat, dia soleh, dia nggak takut akan perkara-perkara yang haram untuk ditinggalkannya. Dia memandang dengan pandangan rahmat Allah. Dia nggak pernah tahu akan perkara-perkara yang haram itu, dan dia selalu mengharap, meminta kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'uuni astajib lakum, sehingga tersebutlah orang-orang itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan itu akhirat. Ini dunia. Meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Meminta kepada Allah, karena Ibrahim alaihi salam abul anbiya dikatakan. Meminta kepada Allah, wa fil akhirati hasanah. Dua permintaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu doa sapu jagat dikatakan. Ini bersih-bersih dunia apa segala macam aman. Seorang yang sombong yang merasa hidup dunia ini aman. Aman tuh billah, iman. Orang aman dan apa yakin akan nikmat yang Allah berikan, selalu katakan alhamdulillah kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah ragu kepada Allah. Hanya Quran itu yang di genggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesekali sedikit orang itu ragu akan kekuatan Al-Quran Al-Karim yang mulia itu, seakan-akan ia rendahkan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena kufur akan nikmat yang Allah berikan. Gak pernah melihat apa-apa dengan pandangan nadratu ilahiyah, pandangan Allah. Ngerjakan sholat, terus ngerti di dunia ini tempat bagaimana menjadi orang yang ihsan, yang baik, sabar, ya watawasobil haki watawasobil sabar. Gak asal-asalan hidup. Dalam perkumpulan seperti ini gak ada asal-asalan. Ada Nabi Muhammad SAW, ada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi SAW, ada dikatakan Wes Al-Garni, dikatakan, ada dikatakan orang-orang yang mendapat asar Rasul, mendapatkan cahaya Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, ridha Allah Subhanahu wa taala, orang mendapatkan nadratu ilahiyah, mendapatkan jalan, mendapatkan futuh, di mana dibaca Maulid Rasulullah, kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kita. Mana dikatakan Sayyidina Nawawi Banten, siapa menghidupkan sunnah Rasulullah mendapatkan kecintaan Allah. Atau disebut nawafil. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Matan Bidayah dikatakan seperti itu. Jadi kekurangan kita apa? Kekurangan kita ini rasa syukur kita kepada Allah, nggak usah tinggi-tinggi. Kekurangan kita ini apa? Kurangnya ngerjakan sholat, bagaimana khusyuk, cara ngerjakan sholat itu khusyuk. Kalau ahli sholawat susah. Kalau kepengen dikatakan orang ahli takwa susah. Karena bukan kehendak kita hidup yang gampang-gampang, bukan kehendak kita, apalagi mau yang susah. Kita bersyukur kepada Allah susah, ngatakan alhamdulillah susah kudu sholat. Kudu sholat, Fatihah, baru alhamdulillah. Kalau enggak, kapan ingat Allah? Kapan kita ngomong alhamdulillah? Kapan kita nyebut nama Allah? Kecuali pas sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebihkan dengan apa? Dengan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Tuma'ninah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dikatakan kenapa seorang mendapatkan maqam kemuliaan nafsul mutmainnah? Karena orang itu sudah apa, kehausan minuman itu dia sudah rubahkan dengan apa, minuman yang dikiaskan itu kalam-kalam ilahi, al-ilmu, az-zikir, dan apa yang dimakan apa-apa sesuai yang dirasakan, bukan yang zahir seperti makan itu, tetapi batiniah yang dirasakan seorang ini, sehingga dia seakan-akan selalu mengingat Allah. Allah. Karena itu atas segala apa, segala sesuatu itu bizikrillah, selalu bergantung kepada Allah. Dikatakan al-qaharu, Allah Maha mengatur. Letakkan hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang mendapatkan futuh. Dari mana kita mengenali Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang dia kufur, dia nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau orang dia iman kepada Allah, dia tanda orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Di antara apa? Subuh itu akan menjadi saksi.
Cukup subuh menjadi pegangan di akhirat itu nanti. Keterkaitan dunia ini apa? Salat itu yang menghubungkan amal-amal di akhirat nanti, sehingga kita ini mendapatkan surga. Amin. Mendapatkan surga. Kalau kita nggak kerjakan subuh, ketinggalan, nggak dapat surga, dilemparkan ke neraka. Tapi kita berharap kepada Allah supaya ngerti dunia, itu akhirat. Apa hubungan dunia dan akhirat? Bagaimana ya Rob, aku ibadah di dunia ini, aku melaksanakan perintahmu dan melaksanakan perintah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini orang yang dikatakan menghidupkan ad-dinu, agama ad-dinu Muhammad bin Abdullah SAW. Ini benar orang ini ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah yang ngerti nabinya Muhammad, ahlu sunnah yang benar-benar tahu hidup. Kalau nggak ngerti hidup, apa sekiranya hidup ini asal-asalan. Nah, itulah akhirat nanti, ini dunia. Apa hubungan selama kita di sini? Keburukan-keburukan itu di akhirat nanti kita akan melihat kalau kita berbuat buruk di dunia. Jadi apa yang amal baik di dunia ini? Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam Hikam, itu yang akan dilihat nanti di akhirat, dan itu akan menunjukkan jalan-jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amal selama kita di dunia itu luar biasa di akhirat itu nanti. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.